Seperti biasa, kami sebagai pelatih selalu menyiapkan tim dengan tidak putus asa. Apapun yang terjadi hasilnya, kami selalu semangat. Sepak bola Asia Tenggara tidak pernah hanya sekadar 90 menit di atas rumput hijau. Sepak bola di sini adalah tentang harga diri, adu gengsi, dan bendera yang berkibar di dada. Dan menjelang bentrokan panas di grup A Piala AFF 2026, atmosfer panas tiba-tiba meledak dari sudut yang tak terduga. Timor Leste, tim yang lolos lewat jalur babak playoff, tim yang kerap dipandang sebelah mata, tiba-tiba melempar pemicu perang psikologis. Tanpa rasa gentar, mereka mengeluarkan pernyataan yang langsung menyengat telinga publik sepak bola Indonesia. Di saat publik tanah air menatap Vietnam sebagai musuh bebuyutan utama di grup A, Timor Leste justru hadir menyenggol sang raksasa. Mereka menyebut Indonesia bukan lagi ancaman yang menakutkan. Mereka mengklaim bahwa dominasi nama besar Indonesia di atas kertas hanyalah masa lalu yang dibesar-besarkan oleh media. Pertanyaannya, apakah ini keberanian yang sesungguhnya atau sekedar ketakutan yang dibungkus dengan kesombongan? Mari kita bedah apa yang terjadi di balik pintu ruang ganti lawan. Timor Leste datang ke putaran final Piala AFF 2026 dengan motivasi liar. Mereka merasa tidak memiliki beban sama sekali. Di mata mereka, tekanan terbesar ada di pundak Indonesia, tim yang berkali-kali menyabet predikat runner-up dan dituntut wajib juara di edisi kali ini. Saywar mulai dilancarkan. Media-media lokal dan kubu lawan mulai menebar provokasi halus namun tajam. Mereka menyoroti jadwal padat Indonesia dan menilai bahwa koordinasi antar lini timnas Indonesia kerap lengah jika ditekan dengan permainan fisik tanpa kompromi. Indonesia boleh punya nama besar, tapi di lapangan, jumlah pemain tetap 11 lawan 11. Kami tahu celah mereka, dan kami tidak akan memberikan rasa hormat yang berlebihan. Pernyataan semacam inilah yang membakar amarah para pendukung Garuda. Bagaimana mungkin sebuah tim yang lolos dari kualifikasi berani meremehkan kedalaman skuad Indonesia? Apakah mereka lupa dengan catatan sejarah? Atau apakah mereka sengaja memancing emosi para pemain Indonesia agar kehilangan fokus dan bermain terburu-buru? Ini bukan lagi sekadar pertandingan mencari 3 poin di fase grup. Ini adalah ujian mental bagi Indonesia. Jika Timor Leste menganggap Indonesia bisa ditundukkan dengan mudah, maka mereka sedang bermain-main dengan api yang siap membakar diri mereka sendiri. Namun, meremehkan timnas Indonesia di tahun 2026 adalah sebuah kesalahan fatal. Timnas Indonesia saat ini bukan lagi tim yang mudah goyah oleh gertakan sambal di luar lapangan. Skuad Garuda telah bertransformasi menjadi kekuatan yang sangat diperhitungkan dengan kedalaman materi pemain yang merata di setiap lini. Dari benteng pertahanan yang kokoh hingga lini serang yang haus gol, Indonesia siap memberikan pelajaran berharga di atas lapangan. Reaksi netizen dan pecinta sepak bola nasional pun tak terbendung. Gelombang kemarahan membumbung di media sosial. Tagar dukungan untuk meremukan lawan menggema di mana-mana. Publik tanah air tidak terima jika lambang Garuda di dada diremehkan begitu saja. Pesan dari jutaan pendukung Indonesia hanya satu, biarkan mereka bicara di media, tapi kita selesaikan mereka di atas lapangan. Di bawah asuhan tim pelatih yang disiplin, provokasi semacam ini justru menjadi bahan bakar terbaik. Di dalam ruang ganti, kata-kata remeh dari lawan dipajang sebagai pengingat. Tidak ada tempat untuk rasa puas diri, tidak ada ruang untuk mengasihani lawan. 90 menit di Chonburi Stadium akan menjadi pembuktian siapa yang benar-benar penguasa dan siapa yang hanya pandai bersilat lidah. Jumat, 31 Juli 2026. Laga ketiga Grup A. Chonburi Stadium, Thailand, akan menjadi saksi bisu bentrokan dua takdir yang berbeda. Bagi Timor Leste, pertandingan ini adalah panggung hidup mati mereka. Mereka akan tampil all out, mengandalkan stamina, keandalan bola-bola liar, dan permainan fisik keras untuk merusak ritme permainan Indonesia. Mereka berharap provokasi sebelum laga sanggup memancing emosi para pemain kunci Indonesia hingga berbuah kartu atau kehilangan konsentrasi. Namun, bagi Indonesia, pertandingan ini adalah ajang pembuktian kelas. Indonesia tidak perlu melayani adu mulut di media. Jawaban terbaik atas sebuah penghinaan adalah dominasi total di lapangan hijau. Bayangkan tekanannya. Setiap operan presisi yang menembus pertahanan mereka. Setiap gol yang bersarang di gawang lawan sebagai pembungkam mulut-mulut yang meremehkan. Dan setiap tackling bersih yang membuktikan bahwasannya Garuda tidak bisa digertak. Ini adalah laga di mana Indonesia harus menang. Bukan cuma menang tipis, melainkan menang dengan cara yang meyakinkan untuk menegaskan dominasi di grup A. Sepak bola selalu adil. Ia tidak mendengarkan siapa yang paling keras berteriak sebelum peluit dibunyikan, melainkan siapa yang berdiri paling tegap saat peluit panjang dibunyikan.
Jika Timor Leste menganggap Indonesia adalah lawan yang mudah diruntuhkan, maka biarkan 90 menit di tanggal 31 Juli nanti mengajarkan mereka arti dari sebuah kehormatan. Biarkan rumput Chonburi menjadi saksi bagaimana Garuda mencengkram lawan yang mencoba mengusik sang raja. Tapi tunggu dulu, jangan sampai emosi membuat kita buta. Dalam panggung sepak bola modern, provokasi bukan sekedar bentakan asal bunyi di depan media. Provokasi adalah instrumen taktik. Timor Leste sadar betul, secara kualitas individu dan kedalaman skuad, mereka berada di posisi underdog. Maka dari itu, melempar umpan emosi adalah strategi tertua dalam buku panduan mereka. Rencana mereka sederhana, buat pemain Indonesia terpancing. Mereka ingin anak-anak asuh timnas Indonesia masuk ke dalam lapangan dengan amarah yang meledak-ledak, bermain terburu-buru, kehilangan ketenangan, dan akhirnya melakukan pelanggaran tidak perlu di area berbahaya. Satu kartu merah atau satu kelengahan akibat terlalu bernafsu menyerang adalah skenario impian yang sedang mereka rancang. Disinilah kualitas kematangan mental timnas Indonesia diuji. Apakah skuad Garuda akan terjebak dalam skenario murah ini, atau justru memperlihatkan dinginnya eksekusi dari sebuah tim kelas atas? Kematangan para pemain senior dan darah muda yang ada di tubuh timnas Indonesia harus menjadi benteng pertahanan pertama. Jangan beri mereka kepuasan melihat kita terpancing. Biarkan mereka bermain dengan narasi yang mereka ciptakan sendiri. Sementara Indonesia datang membawa taktik dingin yang mematikan. Bukan cuma 11 pemain di lapangan yang merespon Saiwar ini. Di tribun Stadion Chonburi, ribuan supporter Indonesia, Ultras, La Grande, dan seluruh diaspora di Thailand siap mengubah stadion netral tersebut menjadi neraka bagi kubu lawan. Suara lantang Chen Indonesia Raya dan tabuhan drum tanpa henti akan meruntuhkan mental siapapun yang mencoba meremehkan Garuda. Poin pentingnya ada di sini. Ketika kamu memprovokasi timnas Indonesia, kamu tidak hanya membangunkan 11 pemain di lapangan, tapi kamu membangkitkan kemarahan 270 juta rakyat Indonesia. Tekanan publik di media sosial hanyalah gelombang pertama. Gelombang sesungguhnya adalah teror akustik di dalam stadion. Setiap sentuhan bola pertama dari pemain Timor Leste akan disambut dengan siulan dan teriakan yang memaksa lutut mereka berguncang. Mereka yang awalnya menebar Saiwar di media akan menyadari satu hal saat melangkah keluar dari lorong ganti. Mereka sedang berdiri di hadapan tembok raksasa berwarna merah dan putih. Piala AFF 2026 bukan tempat untuk mencari alasan. Ini adalah panggung untuk membuktikan siapa raja sejati di Asia Tenggara. Pertandingan melawan Timor Leste pada 31 Juli nanti harus menjadi pesan terbuka bagi kontestan lain di grup A, baik Singapura, Kamboja, maupun Vietnam, bahwa Indonesia tidak datang untuk bermain-main. Bahwa siapapun yang berani meremehkan Garuda akan pulang dengan kepala tertunduk. Tolak kekalahan, bungkam kesombongan, dan ukir kemenangan dengan dominasi mutlak. Peluit kick-off akan segera dibunyikan. Biarkan sejarah mencatat bahwa pada hari itu, amarah dan kelas sepak bola Indonesia menyatu menjadi satu kekuatan yang tak terbendung. Satu bangsa, satu semangat, demi lambang Garuda di dada.